Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak V. Terima kasih atas kesempatannya. Masih kita coba koneksikan Nggih. ya. Oke, halo dokter. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak V. Ya Allah, sehat dokter pasien. Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga semua juga sehat, nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Bukan sekedar hanya sapaan biasa ya dok ya sekarang ya. Sehat nggak? Ya Allah, itu udah tanya-tanya paling dalam nih untuk di spesial pandemi ini ya. Oke, Iya. dokter. Halo. Aku Iya. udah nggak zaman ya. Oke, boleh disampaikan dulu dokter kepada mitra muslim. Sekarang itu update dari pandemi atau mungkin kasus dari COVID-19 itu seperti apa sih dok? Supaya mitra muslim juga bisa Ya. mengetahui kabar terbaru. Ya. Silakan. Dari data yang terbaru sih, yang secara nasional itu kita sekarang yang terkonfirmasi hanya 620 kasus, yang aktif itu hanya 0,5%, sembuhnya itu 96,1%, kematiannya hanya 3,4%. Sebetulnya kalau di Surabaya itu semua kelurahannya itu sudah hijau ya. Tapi kita masih PPKM-nya masih level 3. Yeah. Kalau di rumah sakit kami di Surabaya, Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini sudah 1 bulan itu tidak ada kasusnya, jadi 0. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, seperti yang kita tahu ya memang dan harapannya jangan sampai ada lonjakan gelombang yang seserem Juli kemarin ya, dokter ya. Betul sekali ya. Ya Allah, jadi protokol kesehatan harus tetap dijaga dan plus ini ikhtiar ya dokter, vaksin ya berarti. Betul. Jadi vaksin ini adalah suatu ikhtiar ya, satu usaha supaya tidak terjadi lonjakan lagi, karena dengan adanya vaksin itu kan gunanya untuk menghindari terjadinya penularan. Seandainya tertular pun tidak berat, jadi menghindari kematian, jadi mengurangi kematian juga, jadi seperti itu. Cuman ini kan merupakan salah satu ikhtiar, tetap harus melakukan prokes, jadi protokol kesehatan yang 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, menghindari kerumunan, juga mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Dan untuk yang kalau misalnya terjadi kasus ya, kita tetap 3T, jadi testing, tracing, dan treatment itu harus. Jadi walaupun sudah divaksin bukan berarti kok bebas merdeka, tidak. Jadi tetap melakukan prokes seperti itu. Oke, baik. Dan ini mitra muslim yang akan kita bahas ya, vaksin itu udah nggak zaman. Oke, kita edukasi kepada masyarakat dan tentunya mitra muslim yang saat ini mendengarkan atau menyaksikan ya dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Vaksin sendiri dok, ini kan masih menjadi sebuah kebingungan di tengah-tengah masyarakat ya. Vaksinnya itu vaksin apa sih? Terus gimana vaksin itu sebenarnya ke tubuh kita itu interaksinya kayak gimana sih dokter? Oh ya, begini. Jadi kalau misalnya masih takut untuk divaksin itu sebetulnya juga udah nggak zaman, dan juga masa sih kalah sama bayi ya. Bayi itu sejak lahir itu sudah divaksin. Jadi kalau dewasa takut untuk divaksin, lucu sekali rasanya. Dan juga kan vaksin ini ada saat ini ada 10 macam vaksin. Yang yang kalau Sinovac itu dia bahkan seperti yang sudah kita kenal. Jadi dari dari kuman yang dimatikan. Jadi udah nggak perlulah kita takut, bayi aja nggak apa-apa, anak kecil nggak apa-apa, SD sudah ada itunya ya, ada programnya dari pemerintah. Jadi sebetulnya cara kerja vaksin walaupun 10 macam itu sama sih. Jadi kerjanya ada bahan vaksin yang disuntikan,
itu gunanya untuk merangsang daya tahan tubuh kita. Jadi seperti tentara, itu yang harus dilatih perang. Kalau nggak pernah dilatih perang, ada musuh, ya nggak bisa apa-apa seperti itu. Jadi untuk apa kita takut? Ya, itu adalah ikhtiar. Tentang nanti hasilnya bagaimana, itu kita serahkan pada Allah. Itu sebabnya juga tetap ada 3 wajib ya. Jadi ada 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, seperti itu. Baik. Nah, itu tadi yang Mitra Muslim gambarannya mungkin secara awam dan juga sudah dianalogikan dokter banget tuh. Ada bala tentara Mitra Muslim. Kalau tentaranya nggak dilatih di dalam tubuh kita, ya jadinya lemah-lemahan ya dok ya, nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Betul. Ke dalam tubuh kita. Oke, nanti deh dok kita gambarin lebih jelas lagi vaksinnya juga apa saja yang ada di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ya dok ya. Kemudian juga adakah syarat-syarat tertentu yang harus dibawa oleh mitra muslim yang ingin vaksin dok ke RSI Islam Surabaya Ayani ya. Okay. Tapi setelah jeda ini ya dok, istirahat dulu bentar ya. Oke, monggo silakan. Akan Terima kasih dokter dan juga untuk Anda mitra muslim. Iya, mitra muslim. Tadi sudah ya kita jelaskan sedikit banget gitu. Udah nggak zaman. Vaksin mitra muslim, ayo. Yang mungkin ya ingin bertanya juga tentang vaksin apa sih yang cocok untuk saya usia sekian nih Mbak Fe, dan lain sebagainya. Boleh silakan bergabung bersama kami, boleh telepon atau mungkin WA ya. Teleponnya 031 5624 555, WhatsApp juga silakan di 0855 3000 938. Ada Dr. Haja RRN Laraswati Endang, beliau adalah magister manajemen ya, ini dari Rumah Sakit Dokter Klinik Vaksin di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Dokter, kita lanjutkan kembali ya di pagi hari ini. Iya. Oke, baik, alhamdulillah. Dokter, masya Allah, ya. Ada banyak yang bertanya melalui WA kami di Suara Muslim. Boleh sambil kita baca satu persatu ya dokter ya, supaya nanti waktunya silakan juga. Ya, silakan. Baik, yang pertama dokter, ini dari siapa ini ya namanya? Umi Tuti. Nah, ini di WA juga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, vaksin yang pertama, lalu kena COVID. Ya, kalau darurat seperti itu. Apakah harus menunggu 3 bulan lagi dok untuk vaksin yang kedua atau setelah sembuh? Nah, silakan dokter. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi begini, kalau misalnya setelah dosis pertama, kemudian sakit, ya dilihat sakitnya itu kan dirawatnya bagaimana. Jadi kan ada ringan, sedang maupun berat. Kalau ringan sampai sedang itu boleh setelah dinyatakan sembuh itu 1 bulan boleh langsung diberikan vaksin yang kedua. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Terus tapi kalau berat setelah dinyatakan sembuh itu menunggu 3 bulan dulu baru boleh divaksin untuk dosis yang kedua, seperti itu. Oke. Baik, nah sudah jelas ya Bunda, semoga bisa segera sembuh ya, kemudian nanti segera vaksin lagi ya dok ya. Oke, betul. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Gresik dok. Ibu Ainur. Assalamualaikum Mbak Fe dan juga dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ainur. Kami juga ada masalah suaranya hilang. Waktu pendaftaran gelombang 1 dan suaranya hilang. Halo. Iya, suaranya hilang, maaf. Oke, baik. Halo dokter, bisa dengar suaranya? Ya, sudah bisa dengar ya suaranya ya? Iya, ya.
Oke, oke. Baik. Nah, dokter, ini kan sudah didaftarkan untuk vaksin ya, Nggih. putranya ini. Nah, kemudian ternyata pada saat itu gelombangnya yang divaksin itu untuk manula saja, gitu ya, untuk yang pada saat itu tidak untuk usianya dari putranya Bu Ainur. Nggih. Akhirnya kecewa dan nggak mau kecewa dan nggak mau vaksin lagi, dok. Nah, ini eh, yang seperti apa sih harus daftar untuk yang anak-anak usia remaja? Silakan. Halo. Iya. Kurang jelas ya, tapi mungkin saya tangkap begini. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seandainya ada anak kan, itu kan kalau anak-anak tuh usia di bawah 18 tahun, tapi yang boleh divaksin kan 12 sampai 18. Jadi kalau memang belum untuk ininya, untuk peruntukannya, jadi seandainya itu untuk manula, untuk lansia, belum waktunya, ya jangan memaksakan diri. Karena apa? Kan ada vaksin-vaksin tertentu yang tidak boleh untuk anak-anak, tapi ada yang boleh. Jadi itu waktu itu mungkin ketersediaan vaksinnya memang hanya untuk lansia. Bisa dimengerti bahwa anaknya menjadi kecewa, kita mengerti. Cumannya itu tadi, saat ini itu jangan lagi di Indonesia, seluruh dunia ini rebutan untuk dapat vaksin. Karena apa? Karena dengan vaksin itu kan melindungi kita dan lingkungan kita dari terkena penyakit, dari perburukan penyakit maupun sampai kematian seperti itu. Jadi untuk diberikan ke anaknya itu motivasi bahwa sangat penting untuk diimunisasi. Tentang kecewa pasti ada kekecewaan. Jadi nanti itu menunggu lagi. Kan sekarang ini banyak sekali ya vaksin massal itu banyak. Tapi itu tadi dilihat peruntukannya. Karena harus sesuai vaksin mana yang digunakan untuk anak, mana yang untuk dewasa, seperti itu. Tidak semua bisa dipakai kayak gitu. Jadi ya sayang sekali kalau sampai motong ya. Jadi kita bangkitkan motivasinya. Karena seperti tadi, ibaratnya kalau kita ini suatu negara punya tentara, tentaranya nggak dilatih perang, ya nanti ada musuh ya nggak bisa apa-apa, seperti itu kan sayang ya. Mungkin seperti itu karena tadi sempat hilang suaranya tadi ya. Mudah-mudahan membantu ya. Ya. Amin. Baik, nah dokter, vaksin kalau yang ada di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani itu vaksin apa ya dokter ya? Kemudian syaratnya untuk mendaftarkan diri untuk mau vaksin di Rumah Sakit Surabaya Ayani itu gimana dok? Oh, gini, di Surabaya, di rumah sakit kami di RSI Surabaya Ayani ini, kita sekarang itu sudah tidak melakukan yang seperti dulu. Kan kita awal tuh Sinovac, terus ada AstraZeneca untuk 18 tahun ke atas. Terus yang sekarang ini yang tersedia adalah untuk gotong royong. Jadi seandainya mau mengikuti yang gotong royong ini, itu harus mendaftarkan lewat institusinya, seperti itu. Jadi nanti lewat institusinya itu mendaftarkan minimal 8 orang atau kelipatan 8. Nanti akan didaftarkan ke rumah sakit kami. Nanti kami akan menyediakan untuk untuk vaksinnya, seperti itu. Tentunya yang sudah sesuai syarat-syaratnya, jadi harus sehat. Sehat itu dalam artian misalnya punya komorbid atau penyakit dasar, ya penyakit dasarnya itu harus yang sudah teratasi, jadi penyakitnya sudah tidak aktif. Artinya tidak aktif itu tidak dalam keadaan akut. Misalnya darah tinggi, tidak tinggi sekali darahnya, seperti itu. Saat ini sih kalau yang 180/110 itu masih boleh, asal dalam 3 bulan itu sudah pengobatan dengan baik. Jadi tidak ada resiko untuk yang lebih fatal seperti itu. Jadi 3 bulan minum obat dengan baik, teratur, seperti itu masih boleh. Jadi harus diikuti
ininya syarat-syaratnya sehatnya. Jadi misalnya diabetesnya juga sudah terregulasi. Jadi selama 3 bulan tidak ada keluhan-keluhan seperti itu. Jadi bukan perorangan ya yang kami sedang programkan itu dari ini juga dari dinas ya. Jadi semua itu dari dinas kesehatan. Kita ini diberikan kesempatan untuk melayani yang vaksin gotong royong. Jadi bukan perorangan seperti itu. Jadi lewat institusi minimal 8 atau kelipatan 8. Baik, berarti ini perusahaan yang mungkin ya Iya. di pagi hari mendengarkan sebuah instansi yang ingin juga ya saling menjaga semua karyawannya boleh mendaftarkan ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Jadi nanti tinggal melalui mendaftarnya lewat CC kami. Jadi nanti diarahkan harus bagaimananya. Jadi kita terbuka seandainya ada pabrik atau perusahaan atau institusi apapun yang ingin melakukan vaksinasi di rumah sakit kami, monggo kita terbuka asal dipenuhi syarat-syaratnya seperti itu. Jadi bukan perorangan lagi, ya seperti itu. Ya, jadi tidak kerumunan ya. Kan jadi enak ya kalau yang massal kan, kalau massal kan kerumunan banyak. Kalau di rumah sakit kami kan itu kan sudah diatur sedemikian sehingga nanti tidak terjadi kerumunan seperti itu. Monggo kita tunggu dengan senang hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ini ada Ibu Emi juga dokter yang bergabung ya dari Lingkungan Ampel Surabaya. Masya Allah, Bu Emi. Yang mau ditanyakan dokter, suami bulan Agustus terkena COVID ya dok ya, dan dirawat di rumah sakit. Ada komorbidnya itu pneumonia dok, berarti penyakit di daerah saluran nafas paru ya. Itu kapan ya dokter untuk divaksin? Apakah menunggu 3 bulan baru boleh vaksin? Terus vaksin yang cocok apa ya dokter? Mohon petunjuknya. Ini usianya 40 tahun dok. Lalu apakah harus pakai surat dokter juga nanti untuk vaksin? Silakan dok. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi pada prinsipnya itu sudah dinyatakan sembuh dulu dari dokternya. Jadi dokter yang merawat menyatakan bahwa itu sudah sembuh, sudah aman untuk divaksin seperti itu. Kalau vaksinnya sendiri kalau untuk 40 tahunan itu kan masih bisa banyak ya, banyak sekali vaksin-vaksinnya. Tapi kalau yang kami ini kan sekarang sedang programnya adalah yang yang gotong royong. Jadi kalau ke rumah sakit kami ya harus melalui institusi dan itu tadi udah dinyatakan sembuh. Sembuh ini kan bukan COVID ya, jadi dari penyakit parunya itu sendiri. Jadi kalau sudah aman, minum obat yang teratur, insya Allah sih semua aman-aman aja. Begitu. Harus menunggu 3 bulan itu juga bisa ya dokter ya? Oh itu kan bukan penyakit COVID ya, yang jadi menunggu 3 bulan itu yang COVID berat. Ini kan bukan sakit COVID kan, pneumonia. COVID dokter, ada COVID-nya waktu bulan Agustus. Oh COVID-nya, jadi begini, kalau ada COVID-nya berat, itu harus baiknya sih 3 bulan, jadi sejak dinyatakan sembuh oleh dokternya, seperti itu. Ya, seperti itu ya Ibu Emi. Terima kasih untuk pertanyaannya di pagi. Ya Allah, sangat pas banget nih dengan tema. Kan baca kembali ya WA yang ingin disampaikan dokter kepada mitra muslim. Untuk vaksin itu sendiri ya, pasien-pasiennya itu harus seperti apa? Kemudian juga nanti selain vaksin Aduh, hilang lagi suaranya. Maaf suaranya hilang, saya nggak bisa menangkap pertanyaannya. Bisa diulangi, nggih, Mbak V, maaf. Kenapa ya suaranya kok hilang timbul ya?
Baik, Mitra Muslim kembali lagi dalam program Bincang Medika spesial ya pagi hari ini bersama dengan Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Oke, baik. Wah, Masya Allah, Mitra Muslim terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Cukup banyak juga pagi hari ini spesial ya. Kita bahasnya itu sakit vaksin. Udah nggak zaman sih ya. Bersama dengan Dokter Raja RR Eni Laraswati, Radang Lorong ini bener ya. Oke, Endang MMM, beliau adalah dokter klinik vaksin dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Oke, dokter bisa tersambung kembali? Ya, monggo Halo, dokter, bisa silakan. mendengar suara kita kembali? Ya, Alhamdulillah. Oke. alhamdulillah. Baik. Nah, dokter sudah berbagai jenis ya yang tadi sudah. Kalau di mana-mana kan sekarang tuh daftar dulu, terus antri dan lain sebagainya. Tapi untuk di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani itu regulasi atau jalurnya Mitra Muslim ya kalau yang mau vaksin. Oh gini, jadi memang kalau yang vaksin, yang akan vaksin itu kita kan emang sudah punya ruangan tersendiri. Adanya di gedung baru di Geraha lantai 1. Jadi tidak antri di apa namanya sama yang lain-lain, tidak. Jadi ada apa namanya langsung ke tempat kami. Jadi daftar dulu, nanti terus ke tempat kami di lantai 1 seperti itu. Oke, dokter bisa dengar suaranya kembali? Daftarnya kan tadi karena gotong royong itu udah lewat institusi ya, jadi sudah terjadwal seperti itu. Terjadwal, nanti akan ke tempat kami, datang nanti dicocokkan datanya. Cocokkan datanya, terus nanti tetap melakukan seperti biasa. Jadi nanti di meja 2 nanti ditanya-tanya apa namanya apakah punya sakit-sakit yang diderita, bagaimana pengobatannya, obat-obat yang diminum, terus apakah ada keluhan, terus nanti diperiksa apakah bisa divaksin. Jadi tensi nadinya, temnya seperti itu. Jadi kalau sudah semuanya aman, bisa langsung ke tempat penyuntikan, tempat vaksin kami disuntik. Nanti ketika disuntik itu juga sebelumnya akan ditanya secara sepintas tentang mungkin obat-obatnya, terus keluhannya seperti itu. Juga nanti akan di KIE supaya setelah disuntik nanti akan menunggu 30 menit untuk diobservasi apakah ada keluhan, apakah ada efek simpang. Jadi kalau obat itu efek samping namanya, kalau di vaksin itu namanya efek simpang. Efek simpang yang mungkin kurang menguntungkan, misalnya jadi sakit, bisa jadi panas, atau mungkin gatal, atau bisa sampai pingsan ya. Yang ini, jadi kita lihat biasanya dalam 30 menit itu kalau misalnya aman-aman saja ya apa namanya insya Allah aman. Jadi bisa pulang. Dan sebelum itu setelah 30 menit semuanya aman, nanti baru ke bagian adminnya mengambil tanda sudah ada kartu sudah divaksin. Di sana ada kontak person yang bisa dihubungi seandainya ada keluhan-keluhan. Nah, itu yang akan akan diberi arahan apakah nanti harus masuk ke rumah sakit atau hanya diberi obat saja, itu seperti itu. Jadi memang ada yang kita kenal dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu tidak selalu karena vaksin. Jadi itu kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baik, misalnya dia sampai pingsan atau apa, itu nanti kalau tambah berat juga akan ada tim yang turun, bahkan bisa tim nasional. Nah itu semua kejadian yang terjadi setelah penyuntikan atau vaksin itu namanya KIPI. Jadi misalnya ada orang habis divaksin, dia pulang ngebut kecelakaan sampai meninggal, itu namanya KIPI. Tapi kan bukan karena vaksinnya. Jadi orang sering keliru ya, dikira itu semua itu karena vaksin. Tidak. Jadi tidak selalu karena vaksin.
Jadi semua ikutan kejadian yang setelah divaksin itu namanya KIPI. Tetap dicatat tapi itu bukan karena vaksin, seperti itu. Ya. Perlu dibedakan ya berarti dokter ya, Iya. supaya juga semua nggak gara-gara vaksin, supaya nggak Iya. takut untuk divaksin lagi gitu ya dokter Iya. ya. Oke, baik, ini ada Bu Miati juga bergabung melalui WA dokter, izin saya bacakan ya. Assalamualaikum dokter. Nah, ini dari bayi sampai dewasa memang divaksin ya, jadi jangan sampai takut atau vaksin lagi, jangan mau kalah sama bayi. Dan sebenarnya dok, yang ingin ditanyakan, kita itu di dalam tubuh kan sudah punya kekebalan ya dok ya. Kemudian ada jenis vaksin yang bermacam-macam, itu yang paling bagus yang mana ya dokter? Apalagi untuk para lansia. Karena kalau dipaksakan juga ada yang takut, tapi ada keinginan untuk naik haji dan lain sebagainya gitu kan. Jadi harus divaksin juga. Memang penyakit itu dari Allah, yang menyembuhkan juga kembali pada Allah. Wah, Masya Allah. Terima kasih Bu Miati pertanyaannya. Vaksin lansia dokter, yang menjadi pertanyaan Ibu Terima Miati. kasih Silakan. sekali pertanyaannya. Memang betul ya, kita kan sejak bayi itu udah divaksin, jadi sebetulnya kita sudah punya kekebalan tubuh. Cuma kekebalan tubuh yang karena vaksin itu kan sesuai dengan vaksinnya. Jadi misalnya vaksin itu adalah vaksin hepatitis, ya dia cuman kebalnya terhadap hepatitis, misalnya hepatitis B, ya untuk kekebalan hepatitis B. Nah itu kalau sekarang ditanyakan maksudnya itu kan ini berhubungan dengan COVID ya. Jadi kalau dengan COVID untuk lansia memang ada yang vaksin-vaksin yang untuk lansia, yang hampir semua sih bisa ya untuk lansia kalau itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah pilih-pilih vaksinnya, yang penting dapat vaksin. Nah seandainya ada keinginan misalnya umroh, ini kebetulan nih, ini baru dapat berita bahwa Indonesia sudah terbuka ya untuk umroh. Tapi itu tadi tetap harus divaksin. Kalau misalnya kan kita kan waktu itu dapat Sinovac ya, misalnya dosis 1-2. Jadi wajib udah dosis kedua. Dan kalau Sinovac itu diwajibkan untuk dapat yang ketiga. Jadi platformnya apa aja boleh. Bahkan Moderna boleh, Pfizer boleh, kayak gitu. Yang penting nanti dilakukan penguatan. Terus juga nanti di sana kan ada ini ya, ada harus itu ya diikuti semua yang diminta sana. Jadi mungkin harus ada dilakukan pemeriksaan ya, PCR kayak gitulah. Sana harus diisolasi dulu seperti itu. Jadi diikutin saja. Jadi kalau untuk umroh itu kebetulan kami juga ada itu ya untuk vaksin meningitis kita ada. Dan biasanya kan kalau untuk umroh haji itu kan selain untuk meningitis itu juga ada untuk anti influenza. Kebetulan kita ada dan kita sedang promo nih kebetulan yang untuk vaksin untuk influenza. Jadi terima kasih sekali pertanyaannya, kebetulan itu cocok ya pada saat ini kita sedang berbahagia sekali karena kalau udah Arab itu sudah boleh kita umroh tapi dengan syarat-syarat yang ketat ya tentunya. Terima kasih, mungkin bisa membantu. Dokter. Siap, terima kasih juga dokter untuk jawabannya. Nah, adakah mungkin informasi yang bisa disampaikan juga mitra muslim terkait dengan jadwal vaksinnya? Tadi apalagi juga ada promo-promo menarik ya dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Itu bisa menghubungi di websitenya langsung searching atau gimana dokter? Adakah info untuk mitra muslim? Oh begini, jadi untuk vaksin-vaksin yang di luar COVID itu mulai dari bayi sampai dewasa kita kan ada beberapa vaksin. Itu kita terbuka mulai Senin sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 12, jam 1 lah, jam 12 karena kan kalau jam 1 nanti udah terlalu siang, kan ada sisa-sisa vaksin yang mungkin harus dibuang, kita sulit untuk ini memprosesnya. Kalau untuk yang promo-promo itu nanti menghubungi CC aja, customer care kami,
seperti itu. Nanti akan arahkan harus bagaimananya. Dan kita kebetulan memang sedang banyak promo ya. Jadi monggo silahkan datang. Kalau untuk yang vaksin COVID itu tadi, kami hanya programnya kebetulan memprogram untuk yang gotong royong. Jadi harus lewat institusi. Untuk persiapannya itu kalau yang misalnya bayi atau anak-anak ya selain harus sehat ya yang gampang dibuka, misalnya arus lengan atau pahanya, jadi bajunya, celananya yang gampang dibuka, jadi kita gampang untuk melakukannya. Kalau untuk yang dewasa itu biasanya kan kalau yang right handed, jadi yang biasa bekerja dengan tangan kanan, ya siap-siap tangan kirinya yang akan divaksin, seperti itu. Kecuali misalnya ada parut yang banyak atau dia left handed. Kalau left handed mau minta tangan kanan nggak apa-apa, karena kalau right handed terus tangan kanan yang disuntik nanti akan kesulitan untuk bekerja. Jadi jangan khawatir, kami untuk vaksin polivaksinnya itu tersendiri, jadi di ruangan yang tersendiri dan di gedung yang bukan untuk perawatan COVID. Jadi jangan khawatir, kita alurnya itu tidak jadi satu. Kalau yang gedung lama itu yang untuk perawatan COVID, bahkan UGD kami pun sudah terpisah. Jangan khawatir, jangan takut untuk datang ke rumah sakit kami, karena UGD-nya saja sudah terpisah, UGD buat yang COVID maupun non COVID. Jadi udah nggak zaman deh takut-takut ke rumah sakit, monggo silakan datang. Jadi lebih baik datang, seandainya sakit diobati, kalau sehat mau divaksin monggo, kita sangat terbuka dan berbahagia menyambut jenengan semuanya. Nah, itu dia ya Mitra Muslim, jadi lebih tenang ya, karena jalur evakuasi pasiennya juga berbeda, tadi jalur berbeda, ruangan vaksinnya juga pastinya dijamin untuk sterilitasnya juga ya dokter. Insya Allah begitu ya. Terbatas dok, boleh disampaikan kepada Mitra Muslim biar nggak takut divaksin lagi dok, silakan. Ya, jadi nggak usah takut divaksin, sekali lagi mau kalah sih sama bayi aja divaksin. Jadi seperti itu, dan insya Allah semua vaksin yang disediakan pemerintah itu aman, dan juga kan sudah dapat izin dari BPOM, dari MUI, sudah dijamin kehalalannya. Jadi apa yang ditakutkan? Nggak ada. Pemerintah itu sangat sayang sama kita semua, itu sebabnya vaksin itu diusahakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Bahkan Indonesia itu termasuk 5 negara terbanyak vaksinasinya, sampai dikira kita punya pabrik sendiri untuk vaksin. Lah, sudah diusahakan sedemikian oleh pemerintah, mau takut ya, karena gunanya itu untuk melindungi diri kita, masyarakat kita, dan juga untuk supaya tidak kena penyakit COVID-nya, seandainya kena pun tidak berat, dan itu untuk menekan angka kematian karena penyakit COVID. Jadi nggak usah takut, apalagi kalau datang ke rumah sakit kami, tadi sudah disampaikan oleh saya bahwa sangat beda tempatnya. Jadi yang untuk COVID sendiri, non COVID sendiri, kami di lantai 1 di gedung Geraha yang bebas COVID. Jadi monggo nggak usah takut-takut lagi, dan nanti seandainya mau divaksin lain setelah vaksin COVID, monggo ya, jadi boleh divaksin, misalnya mau vaksin, saya mau suntik itu anti flu, boleh. Jadi 1 bulan sebelum atau 1 bulan sesudah dosis vaksinnya, vaksin COVID maksudnya, seperti itu. Baik, dan insya Allah ya semuanya nanti akan dijelaskan lebih detail Mitra Muslim ketika Anda datang ya untuk memeriksakan diri di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Baik dokter, terima kasih waktunya di pagi hari ini, sehat selalu, salam untuk keluarga besar Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ya dokter ya. Barakallah untuk yang disampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.